Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rio Hakiki dengan NIM 43010200148. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit tentang pelajaran ilmu tauhid yang telah dibahas pada kesempatan yang telah lalu, yaitu yang pertama tentang awal mula perpecahan golongan umat Islam, kedua aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah, dan yang ketiga adalah perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Yang pertama, awal mula perpecahan golongan umat Islam. Ada dua pendapat tentang perpecahan golongan umat Islam. Itu yang pertama, setelah Nabi Muhammad wafat, dan yang kedua yaitu setelah terjadinya perang Siffin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul golongan Syiah. Pendapat yang pertama, muncul golongan Syiah pada saat Nabi Muhammad wafat, yang ingin menjadikan Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad, karena mereka berpendapat bahwa yang pantas menggantikan Nabi Muhammad adalah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan mereka menolak tentang Khalifah Abu Bakar dan Khalifah sebelum Ali. Dan yang kedua, pendapat perpecahan umat Islam terjadi saat terjadinya perang Siffin, yaitu dengan Muawiyah. Saat itu Muawiyah melakukan arbitrase sehingga umat Islam terpecah menjadi dua golongan, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah yaitu yang tetap membela Ali, dan yang Khawarij yaitu yang keluar dan memusuhi Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini terjadilah banyak perpecahan setelah perpecahan golongan Syiah dan Khawarij. Di antaranya yaitu Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan sebagainya. Selain perpecahan dalam ranah teologis, sejarah Islam juga terjadi banyak varian aliran dalam kalangan ahli fikih, di antaranya yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama, Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizala, yang artinya berpisah atau menjauhkan diri. Ada dua pendapat tentang lahirnya Mu'tazilah. Yang pertama, Mu'tazilah mulai muncul sejak peristiwa keluarnya Wasil dari majelis Hasan al-Basri, di mana Hasan al-Basri mengatakan i'tizala anna. Dari kata-kata tersebut muncullah kemudian sebutan Mu'tazilah bagi Wasil dan pengikutnya. Yang kedua, Mu'tazilah ditunjukkan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan pada saat Khalifah Sayyidina Ali, yaitu baik perang Jamal maupun perang Siffin. Kedua peperangan ini terjadi karena persoalan politik. 5 prinsip aliran Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Tuhan, menolak sifat Allah. Jadi Mu'tazilah menolak sifat Allah. Jadi menurut mereka sifat dan zat Allah itu satu. Jadi tidak ada sifat Allah, yang ada hanyalah zat Allah. Yang kedua, al-adl, yaitu menyucikan Allah dari perbuatan zalim, dan Allah hanya menghendaki perbuatan baik. Jadi perbuatan buruk itu tidak dari Allah. Menurut mereka perbuatan buruk dari diri kita adalah terjadi atas kehendak diri kita sendiri, bukan kehendak Allah. Yang ketiga, al-wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Mereka percaya bahwa Allah memiliki janji yang akan ditepati dan ancaman yang harus ditepati juga. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain, tentang status orang dosa besar, yakni pendapat mereka orang yang berdosa besar yaitu orang yang berada di antara orang kafir dan orang beriman. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Aliran ini juga memerintahkan tentang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan.
Tapi Al-Asy'ariyah adalah aliran yang lahir dari nama pencetusnya, yaitu Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Awal mulanya Abu Hasan adalah seorang menantu dari seorang pemuka aliran Mu'tazilah, yakni setelah beberapa tahun Al-Asy'ari lalu menyadari bahwa pendapat mertuanya itu salah, dan dia merenunginya selama 7 hari. Setelah 7 hari dia berkhutbah pada hari Jumat dan berkata, "Wahai masyarakat, barang siapa yang mengenalku, sungguh dia telah mengenalku. Barang siapa tidak mengenalku, maka aku mengenal diriku sendiri. Aku adalah Fulan bin Fulan. Dahulu aku berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat dengan mata, maka perbuatan berdosa aku sendiri yang membuatnya. Aku bertaubat dan mencabut paham-paham Mu'tazilah dan keluar daripadanya." Sejak saat itu Al-Asy'ari lalu mendirikan paham sendiri yang disebut Al-Asy'ariyah, yaitu mereka yang mempertahankan paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, perkembangan ilmu tauhid dari masa klasik ke modern. Perkembangan ilmu tauhid dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian, yaitu yang pertama masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, perkembangan ilmu tauhid bekerja secara normal, masih ada yang membimbing, pembinaan akidah masih teratur dan tidak ada perpecahan. Yang kedua, pada Khalifah Khulafaur Rasyidin. Pada Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah 1 dan 2, tidak sempat untuk membahas akidah karena mereka terlalu sibuk untuk mempertahankan agama dan persatuan agama Islam. Khalifah 3, yaitu Utsman bin Affan, di sini mulai terjadi perpecahan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman oleh para demonstran. Ini disebabkan oleh pemerintahan Utsman bin Affan yang diduga ada orang di balik Utsman bin Affan yang memanfaatkan kepemimpinannya, dan Khalifah akhirnya terjadi perpecahan sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan perang Jamal dan perang Siffin, yang terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan paham di antara mereka. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, umat Islam sudah termasuk kuat. Islam akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Akibat terlalu berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa ini, mereka akhirnya menciptakan paham sendiri, seperti paham Qadariyah pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah disebut juga zaman keemasan bagi Islam karena di sini banyak ilmuwan Islam yang terkenal atau mendunia karena pergaulan dengan suku di luar Arab, sehingga banyak relasi. Pada masa ini terjadi banyak penentangan paham-paham sebelumnya, seperti paham Mu'tazilah yang menentang paham Qadariyah. Pada paham Mu'tazilah, barang di sini pada zaman ini dijadikan sebagai mazhab negara, sampai dijadikan mazhab negara, dan barang siapa yang menentang paham Mu'tazilah pada masa ini akan ditindas. Masa sudah Bani Abbasiyah. Pada masa sudah Bani Abbasiyah lahirlah Al-Asy'ariyah, sehingga Al-Asy'ari mengembangkan dan mencampurkan ilmu dengan kalam.
hampir semua madhab tidak ada yang menentang paham al-Asy'ari selain paham Hambaliyah yang kembali pada paham ke paham Salafiyah. Kemudian lahir Ibnu Taimiyah yang membantah paham al-Asy'ariyah dan akhirnya menciptakan gerakan ilmiah yang diberkahi oleh Allah dan berkembang pesat yang dinamakan oleh gerakan Salafiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.